Sesaat lagi akan Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Apa yang terjadi apabila salah satu dari anggota keluarga Anda mengalami sebuah kecelakaan? Dan bahkan kecelakaan tersebut membuat salah satu dari keluarga Anda meninggal dunia. Pertanyaan yang lebih besar lagi, apa yang terjadi apabila Anda tahu bahwa pelaku pembunuhan tersebut atau kejadian tersebut adalah pengguna narkoba? Kalau Anda yang memegang hukum, apa yang akan Anda lakukan? Dan bagaimana perasaan Anda? Malam ini di Hitam Putih. Kita semua tahu tentang kejadian yang baru saja terjadi di daerah Pondok Indah ketika ada korban tabrak lari sebenarnya ya, karena habis tertabrak terus akhirnya pelakunya lari sehingga menewaskan beberapa orang. Dan ternyata pelaku tabrak tersebut adalah seorang pengguna narkoba. Sedangkan kita di Indonesia baru saja pekik sekali urusan tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba, ya kan? Ada yang human rights, tidak boleh dihukum mati dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu contoh ketika narkoba bisa merenggut nyawa orang lain yang tidak bersalah. Kita lihat dulu gambaran kejadian tersebut. Tragis nian kecelakaan yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta pada malam 20 Januari lalu. 4 nyawa pengendara sepeda motor melayang akibat ulah Christopher Daniel Syarif. Dari pemeriksaan polisi, diketahui bahwa Christopher berusaha merebut kemudi mobil SUV berwarna putih dari tangan sang supir Sandi. Tanpa bisa dikendalikan, mobil melaju secara liar, lantas menabrak beberapa buah sepeda motor yang tengah melintas. Kelakuan ugal-ugalan Christopher ini ternyata akibat pengaruh narkoba jenis LSD. Kini, keluarga yang ditinggal pergi korban tabrakan ini dalam kondisi duka. Mereka menuntut hukum yang setimpal bagi Christopher. Luar biasa ya, pengaruh narkoba bisa melakukan hampir fatal, bukan hampir lagi, tapi fatal sekali. Dan biasanya kalau pengguna narkoba, ketika mereka menggunakan hal tersebut, mereka akan berpikir bahwa ya itu kan kejadian mereka, kejadian di TV. Kalau saya enggak lah, saya bisa kontrol lah gitu kan. Tapi begitu menggunakan, biasanya lupa udah, pas gitu. Apes aja udah selesai ya. Dan ini bukan, Anda nggak bisa mengatakan ya udahlah nyawa di tangan Tuhan. Ya tapi kalau direnggutnya seperti itu, Anda harus bertanggung jawab apapun yang terjadi. Malam hari ini kita mengundang keluarga dari salah satu korban tabrak lari tersebut. Ini adalah kakak ipar dari korban, Bambang dan Hasan. Pak Hasan. Saya Bambang. Oke, silakan Pak. Ini Anda keluarga korban, kan korbannya banyak ya, yang mana kalau boleh tahu? Yang Wisnu Anggoro. Wisnu Anggoro ya, oke. Wisnu Anggoro itu adalah salah satu korban yang masih berusia 30-an ya? 32 tahun ya. Dan itu baru pulang kerja katanya? Iya. Baru pulang kerja, dan yang menyedihkan sekali bahwa Wisnu ini baru saja menikah. Dan baru punya anak. Dan usia anaknya? Masih 11 bulan. Masih 11 bulan. Jadi bayangkan, yang direnggut adalah nyawa orang seperti itu. Masih 11 bulan anaknya, tapi sekarang meninggal karena narkoba. Karena korban narkoba tersebut. Oke. Itu keluarga taunya dari berita atau dari polisi? Jadi pertamanya itu saya di rumah lagi nonton bola sambil tiduran. Tiba-tiba istri korban dapat telepon. Dia teriak manggil saya,
ada kecelakaan di arteri Pondok Indah atas nama Wisnu Anggoro. Minta tolong dicek, bener bukan itu bom-bom. Itu panggilannya Itu Wisnu. telepon dari mana? Kayaknya dari warga yang ini di TKP. Kok bisa tahu telepon? Maksudnya polisi atau yang namanya siapa? Warga. Itu begitu itu kalau setelah di TKP ya, ada warga yang nyamperin ke saya, Pak, tadi saya yang telepon karena ini jenazah ini sudah cukup lama nggak ada yang urus. Saya inisiatif cari identitas, ketemu dompet, terus dilihat KTP, terus kebetulan ada handphonenya juga. Ada handphonenya juga. Dari handphone itu ketemu nomor telepon istrinya, jadi terus dia telepon. Lalu berarti panggilannya bom-bom ya? Iya. Oke, ini adalah foto Wisnu. Dan ditelepon ke istrinya. Iya. Lalu setelah itu? Istrinya udah panik. Saya juga melihat dia panik, saya jadi kaget juga kan. Tapi karena saya tahu lokasi itu Holland Bakery Pondok Indah itu dekat, jadi saya nggak pikir panjang lagi. Ambil kunci motor, nggak bawa handphone, dompet atau apa, saya pakai pakaian apa yang santai biasa, langsung jalan naik motor berdua sama istrinya. Nah di jalan itu di motor istrinya udah panik banget dengan keadaan itu. Cuman dia masih penasaran, bener bukan itu suaminya. Dia telepon lagi di jalan tuh di motor berdua sama saya, dia telepon ke tadi nomor yang tadi. Ya. Dia tanya, suami saya gimana? Nggak apa-apa bu, kakinya aja cedera, yang saya dengar gitu ya. Terus dia tanya lagi, sadar nggak suami saya? Nah, sepertinya dijawab nggak sadar. Nah di situ makin panik, dia pegangan ke saya makin kencang. Nah, saya juga agak takut dia pingsan atau apa di motor kan. Saya bilang ke istrinya, Win, tenang aja, jalan arteri Pondok Indah jam segini itu rame. Nggak mungkin bisa kejadian seperti itu kan? Iya, tabrakan enggak. pun pasti tabrakan kecil karena Betul. macet luar biasa harusnya di situ ya. Saya bilang kalau kecelakaan motor nggak mungkin akibatnya fatal karena di situ rame, paling kesenggol ya kaki yang paling lecet atau apa gitu. Saya bilang, saya menenangkan dia gitu kan. Terus kita jalan ke lokasi. Pas begitu sampai depan yang dibilang tadi, sepi malah cuman ada security waktu itu. Saya samperin, Pak, katanya ada kecelakaan. Oh ya, di depan lagi. Saya maju ke depan lagi sekitar 30 meteran. Di situ udah rame, kerumunan orang. Motor saya nggak bisa masuk, jadi saya parkir di ruko di situ. Terus saya maju ke kerumunan. Pak, yang kecelakaan mana? Bapak siapa? Saya kakak iparnya. Ini istrinya. Saya bilang gitu. Langsung kerumunan buka, kita maju ke depan. Kebetulan di sang situ istri pun ikut melihat. Iya, saya pada berdua. saat itu berdua Iya. dengan istrinya. Betul. Wow, oke. Di situ kebetulan emang pas kerumunan itu ada satu mobil, jadi belum kelihatan tuh posisi korban. Kita maju lagi ke depan mobil. Di situ yang saya kaget. Kenapa itu? Kondisi sudah ditutup koran. Sudah ditutup koran? Iya. Apa wajahnya ditutup koran? Semuanya. Semuanya. Badannya sudah ditutup koran. Yang Oke. menutup itu adalah orang yang mengabari Bapak. Kurang tahu. Mungkin warga yang di situ. Warga karena pada saat Karena itu belum kejadian ada. kan udah yang agak nolong lama. belum ada kan pada saat itu. Oke. Lalu setelah itu siapa yang buka koran tersebut? Begitu di depan jenazah itu ada warga yang nyamperin, Pak, tadi saya yang buka KTP. Oh, yang nelfon itu, tadi ya? Iya, atas nama Wisnu Anggoro. Minta tolong dipastikan ini betul keluarga Bapak atau bukan. Dibuka aja Pak katanya. Ya kita sih tadi saya nggak berpikir itu almarhum ya. Untuk memastikan saya maju sama istrinya, buka koran satu. Siapa yang buka? Saya sama istrinya berdua. Berdua, oke. Kelihatan baru bagian kepala belakang dari rambut. Saya udah kaget saya.
untuk memastikan lagi saya buka lagi koran yang atas bagian wajah. Begitu dibuka udah penuh darah mukanya. Emang di bawah itu udah darah itu udah genangan darah gitu. Begitu saya ngelihat itu udah nggak salah lagi. Itu bom. Saya kaget. Istrinya gimana? Nah, saya begitu ini saya masih agak percaya dan enggak kan. Antara sadar enggak, tiba-tiba istrinya ambruk di jenazahnya tadi meluk almarhum. Nah, baru saya, wah bener nggak sih ini bom. Habis itu tapi karena istrinya yang udah ambruk ya, saya langsung gotong istrinya ke ruko. Mas Bambang sendiri pada saat itu, Anda kelihatan sedih sekali di sini. Anda dekat sekali dengan almarhum berarti. Kebetulan kalau weekend gitu kita ngumpul di rumah orang tuanya Angga. Ya karena dia anak laki satu-satunya aja, jadi kebetulan kan saya suami kakaknya. Jadi ya teman saya kalau di sana. Seperti apa sih Angga itu? Korban ini seperti apa? Orangnya sangat sederhana, sangat mandiri, ceria lah ya. Jadi kalau kita weekend gitu ngumpul ya pasti dia udah kita nyanyi lah bareng gitu di sana. Jadi benar-benar yang adean banget, adek laki-laki gitu ya maksudnya. Ya. Tidak seperti ipar lagi gitu ya. Iya karena memang dari dulu hanya lakinya satu dia. Jadi saat dari dulu memang pasti jalannya juga barengnya sama dia gitu di sana. Dan terakhir ketemu hari Minggu, kita baru kumpul ulang tahun istri saya kebetulan di Bogor, kita kumpul. Ya nggak nyangka aja hari Selasanya udah nggak ada. Maaf, sekarang keadaan adik Anda, istrinya gimana? Masih labil. Kalau maksudnya kalau ada yang ngelayat atau apa ke situ, kalau ngomongin almarhum nggak kuat dia nggak bisa, nangis lagi gitu. Boleh saya tambahin dikit, kalau kemarin kan istri di Bogor gitu ya, pas baru mau kita pulang kebetulan lewat tempat lokasi, untung ada yang jagain, jadi istri langsung Wina itu langsung mau buka pintu dan bilang sama anaknya, Juno itu papa di situ, mau loncat. Jadi masih begitulah kondisinya pada saat. Oh. Ya Anda lihat ya bahwa kalau kita mendengarkan kisah ini luar biasa sekali kesedihan dari keluarganya, apalagi istrinya. Kalau Anda bisa rasakan, siapa sih yang mau kejadian seperti itu pasti ya. Dan bodohnya adalah bahwa kejadian ini bukan karena kecelakaan biasa kan. Bukan karena kecelakaan biasa, bukan karena tertabrak suatu, tapi terjadi karena tertabrak oleh seorang pengguna narkoba yang pada saat itu menggunakan narkoba dan menyetir kendaraan. Jadi Anda bayangkan, menyetir kendaraan aja harus punya tanggung jawab yang luar biasa gitu. Anda menggunakan narkoba, Anda menyetir kendaraan, mabok saja tidak boleh pakai kendaraan bermotor, apalagi Anda sebagai pengguna narkoba. Dan ini bukan masalah mengganti biaya keluarganya, tapi pertanyaannya nanti anak-anaknya ke siapa? Yang bekerja siapa nanti? Itu jadi sebuah pertanyaan lagi. Tapi dari sekarang kalau saya tanya, apakah ada ganti rugi dari pihak keluarganya Christopher? Kebetulan baru datang pertama ke rumahnya Angga, terus ke rumah orang tuanya Angga juga, cuma belum ada pembicaraan apa-apa, hanya turut berduka cita. Hanya berduka cita. Tadi nama istrinya siapa? Wina bekerja? Wina bekerja sih di BPN. Di BPN. Berarti kan harus ada yang membiayai anaknya juga kan? Iya. Oke. Wina sendiri sempat melihat pelaku? Lihat dari media palingnya.
Tapi waktu keluarga Christopher datang bertemu juga sama Mbak Wina. Kebetulan keluarga yang datang diwakili sama lawyernya sama ada pamannya aja, nggak ada orang tua dan siapa. Jadi cuma Orang tua Christopher tidak ada, tapi bertemu sama Mbak Winanya. belum mau ketemu Winanya, jadi kebetulan ketemu sama kita aja. Oke. Ini pertanyaan bodoh, tapi saya tanya aja, kalau misalnya Anda bertemu dengan pelaku, ya pengennya proses hukum aja lah. Udah apapun yang terjadi udah nggak mungkin balikin adik saya lagi sebenarnya kan. Jadi udah ya pengennya ya sesuai yang berlaku aja. Untuk keadilan lah seperti itu. Tidak ada dendam? Mungkin saya bohong kalau saya nggak bilang saya nggak ini ya, nggak dendam ya? nggak sebel, nggak apa ya gitulah. Tapi Anda kayaknya panas sekali ya tadi ketika saya tanya. Ya apa ya yang saya ingat itu kan anaknya gitu. Kalau ketemu ya apa ya, saya pengen melampiaskan kesalahan itu ya, yang saya nggak melihat pada saat lihat di TKP yang kondisi seperti itu, saya masih nggak percaya itu adalah adik ipar saya itu. Kondisi yang sangat ya mengenaskan lah kalau buat saya itu. Ya. Setelah ini kita akan mengundang salah satu dari saksi mata di lokasi kejadian tersebut, karena kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang, bagaimana mobil tersebut menabrak kendaraan motor dan orang-orang yang ada di sana sampai menyeret motornya dan mengakibatkan meninggalnya beberapa korban. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hai guys, Luwak White Coffee 3 rasa memberi warna baru dalam keseharianku. Serasa di kafe. White Coffee Caramel. White Coffee French Vanilla. White Coffee Mocha Rose. Minum Luwak White Coffee, love banget. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Handphone aja yang dicek terus, gula darah udah dicek belum? Kita kan masih muda. Loh, diabetes kan nggak mengenal usia. 2 dari 3 penderita diabetes tidak sadar dirinya terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Cek gula darah dari sekarang. Tropicana Slim, sweet moments last longer. Bocor, bocor. Tidak bocor? Kan sudah ada no drop. No drop, no bocor. Ih, nakal. No drop, no bocor. Gaya hidup aktif perlu asupan kalsium dan pencernaan yang sehat. Heavenly Blush Yogurt. Tinggi kalsium, siap mendukung gaya hidup aktifmu setiap hari. Heavenly Blush Yogurt. Julie, kulitmu seharian masih cerah dan lembut. All day all night. Nivea Body Serum meresap dan menutrisi kulit lebih dalam. Kulit lebih cerah dan lembut. All day all night. Baru Nivea Night Whitening Body Serum. Tagihan bulan ini naik jauh lebih banyak nggak? Enggak. Air? Enggak. Listrik? Enggak. Sensasi delight.
Berbagi bersama di Pizza Hut. Casablanca Roll-On membuat saya segar dan percaya diri sepanjang hari. Casablanca Roll-On, bening, harum, dan tidak menodai baju. So close, so confident. Casablanca Roll-On. Pak, aku approve. Itu kan bukan aku approve. Beli ini, dapat hadiah. Bukannya ngirit, malah jadi nambah duit. Makanya pilih Aquaproof. Keindahannya teruji, melindungi rumah Indonesia. Aku pilih Aquaproof. Ngemil enak sih, tapi bikin gemuk. Saatnya ngemil bebas galau dengan Krip-Krip Multigrain Chips. Terbuat dari gandum dan biji-bijian terpilih. Krip-Krip, feel free every day. Polytron Cinemax Pro, smart solution for internet TV. Polytron Cinemax Pro, smarter than smart. Polytron memang canggih. Paramex dong, Cas Pleng. Sakit kepala, Paramex obatnya. Paramex dong, Cas Pleng. Sakit kepala, Paramex obatnya. Paramex dong, Cas Pleng. Sakit kepala, Paramex obatnya. Kesegaran di pagi hari takkan bertahan sepanjang hari. Hanya Rexona dengan Fresh Protect menjagamu tetap kering, bersih dan segar lebih lama dari deodoran lainnya. Deodoran dengan penjualan nomor 1 di dunia. Rexona. Adit, naluri ibu selalu melindungi. Tuh kan flu batuk. Bodrexin flu dan batuk, redakan gejala flu batuk. Bodrexin, sebaik naluri ibu. Telat bangun. Aduh, gara-gara bersihin maskara semalam nih. Makanya pakai KL. Cukup dibasuh dengan air, bersih deh. KL maskara buat kamu semakin pede dan cantik sepanjang hari. Kapan kamu butuh semangat MyZone? Genangan boleh tinggi, tapi semangat lebih tinggi demi pacar. Kan ada MyZone. Dengan elektrolit, vitamin, dan rasa uniknya, MyZone bantu semangat oke lagi. Spray Lady Rose mempersembahkan varian baru. Spray Lady Rose Disperse. Terus memanjakanku dengan kualitas terbaik. Spray Lady Rose, halus, lembut, pas di hati. Keduanya produk berkualitas. Seru-seruan yuk. Light coffee-nya kuat banget. Cobain serunya Nescafe White Coffee baru. Cari tiket pesawat, percayakan pada Traveloka.com. Karena harga tiket yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini, itu. Traveloka.com. Cari voucher hotel, percayakan pada Traveloka.com. Karena harga voucher yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini, itu. Traveloka.com. Besok pulang kerja, Mama bawa yang beda. Big Box, Big Box. Big Box. Berbagi bersama dari Pizza Hut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita masih membahas tentang kecelakaan yang terjadi di Pondok Indah kemarin. Dan saya punya sebuah gambaran kecil tentang apa yang terjadi pada saat itu. Mari kita lihat dulu ini. Saya tahunya di TK pertama sebelum saya dicekek, ya kan, dia ngomong percaya sama saya Pak, percaya sama saya Pak. Udah gitu ada telepon, saya dari Ali mau saya terima, tapi direbut HP saya, terus dibuang, habis dibuang saya dicekek. Ya oke. Tapi anehnya katanya kemarin di awal-awal sudah dinyatakan bahwa pelaku pengguna narkoba. Tapi kalau nggak salah hari ini ada ini lagi ya? Ada berita lah. Ada berita lagi bahwa belum tentu gitu. Masih menunggu hasil dari BNN dan lain-lain. Berarti kemarin udah dinyatakan pengguna, sekarang masih nunggu hasil lagi. Lucu ya berarti ya? Kok bisa berubah mendadak ya? Nah itulah, disulap kan. Oh. Segala sesuatu mungkin bisa disulap, siapa tahu gitu kan. Iya. Tapi kalian sempat mengenal orang yang pada saat itu menolong Wisnu? Kalau ketemu mungkin saya masih agak-agak inget ya kali. Cuman pada saat itu kan lagi kalut juga kan. Emang yang nyamperin saya itu 2 orang. Ya tadi yang dia bilang tadi saya yang nelpon bapak, yang nelpon Wina istrinya. Ini saya dompet almarhum sama handphonenya. Terus dia bilang ya saya mau pulang dulu. Saya bilang cuman ya terima kasih. Udah dia pergi lagi ke kerumunan orang-orang itu. Baik. Kita memiliki salah satu orang yang pada saat itu menolong Wisnu. Jadi ada orang juga yang menolong Wisnu pada saat itu, bahkan sampai mencoba untuk mencari ambulan pada malam hari itu. Tapi kejadiannya malah lebih lucu lagi gitu. Nah ini yang nanti mau kita bahas kejadiannya seperti apa. Ini adalah salah satu dari saksi kecelakaan tersebut, Suhri Arfira. Selamat Mas Sufi, silakan duduk. Berarti Anda pada saat itu ada di lokasi ya? Iya. Mungkin sebelum kita bicara tentang Wisnu bisa ceritakan dulu Anda lihat apa yang terjadi pada saat itu? Waktu itu kan sekitar jam 8 malam ya, lebih dikit lah. Saya menutup store saya di Jalan Alteri Pondok Indah, terus saya terkejut kan. Ada suara kencang gitulah. Terus pas saya lihat itu ada mobil nabrak motor. Tapi si supir pengendara mobil itu dia udah jelas-jelas nabrak, tapi nggak nginjek rem, malah tancap gas. Malah tancap gas? Iya. Lalu? Terus saya samperin kan, saya lihat udah ada 2 korban, yang satu parah, yang satu enggak, tapi saya fokus ke korban yang parah. Saya sempat evakuasi juga sama warga, saya ajak kan, saya angkat ke pinggiran di situ, pinggir jalan. Terus udah gitu kan sempat panik juga waktu itu, panik karena darah udah banyak juga kan. Terus kan cari ambulan nggak ada yang melintas kebetulan. Terus
Saya ingat kan di depan gang sana saya pernah ngeliat ada ambulan. Nah ini lucu nih ceritanya nih. Di kayak puskesmas gitu apa rumah sakit, saya kurang tahu dah. Di daerah mana itu? Daerah situ juga. Saya nggak bisa jelasin lengkap ya. Terus pas udah gitu, saya ajak teman saya, yuk kita ke situ. Siapa tahu aja dikasih ambulan kan, minjem maksudnya. Terus saya samperin, saya masuk ke rumah sakit. Saya panik juga, sambil emosi juga kan, ini gimana nih, butuh ambulan secepatnya kan. Ada kecelakaan, gini. Terus Anda cerita ke siapa itu pada saat itu? Kayak sih, pertama ke security. Ke security? Terus, kata security, udah masuk aja ke dalam. Ketemu sama ibu-ibu, saya nggak tahu itu siapa kan. Saya tahu-tahu datang aja langsung bilang, butuh ambulan, begini. Ada kecelakaan parah. Ini serius, nggak main-main kan. Tangan saya juga kan waktu itu berlumuran darah juga kan. Sama teman saya juga celananya juga ada darahnya juga. Tangannya juga. Terus akhirnya dia ngeliat, kata si ibu itu, supir ambulannya nggak ada. Mobilnya ada. Mobilnya ada, supirnya nggak ada. Si ambulan terus, ada, tapi si supir nggak ada ya? Nggak ada. Terus alasannya pertama kayak gitu. Terus si ibu-ibu ini mungkin karena ngeliat saya udah panik juga, emosi gimana lah. Terus nyuruh sama satu orang laki-laki, saya nggak tahu itu siapa, suruh cari itu supir. Cari supirnya. Terus ketemu. Berapa lama itu? Ya mungkin sekitar 5 menitan lah. 5 menit ketemu Terus ketemu supirnya. Terus saya bilang sama teman saya, nih ada kecelakaan nih, butuh ambulan secepatnya. Tapi si supir pertama bilang kayak gini, waduh kuncinya di mana ya? Kuncinya nggak ada? Iya. Terus kata dia gini, ini beneran Pak, serius, nggak main-main. Tuh lihat tangan saya kan, banyak darah, celana saya juga, kata teman saya gitu. Terus kata si supir gini, wah ambulan nggak bisa dipakai keluar, harus standby di sini, nggak bisa dibawa kemana-mana, kayak gitu. Jadi ambulan ada, supir nggak ada, supir ada, kunci nggak ada. Terus alasannya terakhir, ambulan nggak boleh dibawa kemana-mana, harus standby di rumah sakit itu. Oke, lalu? Jadi terus, kamu nggak marah itu waktu itu? Iya, sempat emosi juga, sempat bilang gini juga, ini gimana sih orang udah pengen mati bukannya ditolongin kan? Terus kan kata teman saya, udahlah balik lagi aja. Saya balik lagi ke TKP, terus saya cari handphone korban kan. Pas udah gitu, saya cari, saya hubungin siapa nggak tahu dah waktu itu di kontak masuknya. Saya telepon pakai HP korban, tapi nyambung sih nyambung, tapi nggak ada suaranya. Terus saya keluarin HP saya, langsung saya telepon, kebetulan yang angkat istri korban ya Pak, kalau nggak salah. Saya tanya, ini siapanya? Katanya istrinya. Terus sampai 3 kali saya telepon, si istrinya nanya, suami saya gimana keadaannya. Oh, berarti Mas ini yang menelpon? Saya yang nelpon. Terus pas si istrinya nanya, suami saya gimana kabarnya? Saya bilang, suami ibu baik-baik aja, cuman pingsan, tapi padahal mah nyawanya udah nggak ada. Kenapa Anda bohong? Ya soalnya kalau saya jujur, pasti istrinya nggak bakalan datang ke situ, takut pingsan duluan. Terus nggak berapa lama kemudian, sekitar 1 jaman lah, itu ambulan datang, tapi bukan ambulan yang dari rumah sakit yang saya samperin itu. Katanya sih ambulan dari RW belakang, apa kan ada kampung, dari situ. Iya. Oke. Ada 2 korban yang Anda lihat pada saat itu? Iya. Yang satunya? Yang satu kan bapak, lukanya nggak terlalu parah. Tapi saya fokus nolongin yang lukanya udah parah, yang tergeletak itu, udah ngeluarin darah banyak. Anda lihat pada saat tabrakannya nggak? Enggak. Kalau saya ngeliat pas keseretnya, tapi pas ada. Keseret? Iya. Gimana keseretnya maksudnya? Pokoknya keseret lah di depan bemper. Itu yang parah. Apa dua-duanya keseret? Dua-duanya sih. Berarti pada saat si motor ini tertabrak, kan harusnya kalau orang waras, iya benar. Nabrak motor dia rem ya? Iya, kalau ini enggak, langsung tancap gas, jalan lurus terus. Dan si motor masih ada di depan? Iya, bener. Orang sampai motornya juga sampai mercikin api juga. Dua-duanya. Saya ngeliatnya sih satu tuh yang mercikin api. Ya berarti intinya ketika dia nabrak, si motor ini jatuh, dia tidak ngerem tapi dia malah terus melaju. Berarti dengan keadaan motor masih ada di depan kendaraan tersebut. Iya. Wow. Berarti bisa jadi kalau dalam bayangan saya orangnya kelindes dong ya? Iya. Katanya sih ada yang ngeliat juga. Korban yang meninggal itu sempat kelindes. Kelindes roda belakangnya. Wow.
Kalau memang ternyata dinyatakan bahwa pelaku tidak menggunakan obat-obatan, berarti gimana itu? Ya yang kayak tadi Mas Dedi bilang lah, orang waras nggak akan kayak gitu ya Mas. Nah itu dia makanya. Ya. Itu Anda lihat sendiri, sudah berapa lama itu motor diseret ke depan? Mungkin kalau lamanya sih saya kurang tahu. Kalau jaraknya sih sekitar 22 meter. Berarti bisa saya simpulkan, nggak tahu ya benar apa salahnya ya, tapi kalau seandainya itu tabrakan pertama terjadi dan dia ngerem, mungkin bisa selamat korban. Kemungkinan bisa. Tapi ini terus ditancap gasnya. Nah pada saat dia menyeret motor tersebut, apakah dia memelan atau dia makin kencang atau gimana? Kayaknya sih nggak langsung tancap gas terus. Mungkin kecepatannya sekitar 40 sampai 50 km per jam, sekitar segituan. Semakin cepat dia jalannya? Iya, sekitar segituan. Oke, berarti sekitar 20 meter? Iya, keseretnya. Akhirnya berhenti atau gimana? Kalau itu saya kurang tahu, orang tiba-tiba pas saya samperin di TKP-nya, mobilnya udah nggak ada, yang saya lihat tinggal korbannya aja. Mobil udah melaju terus kan tabrakan lagi di TKP keduanya. Di depan kejadian lagi ya? Iya. Oh. Ini kalau Anda ingat ya, kalau kita ingat ya bahwa tahun lalu di tanggal 22 Januari itu adalah pada saat kejadian tabrak lari di Tugutani. Dan sebenarnya tinggal 2 hari, karena kejadiannya pada saat ini tanggal 20 Januari. Jadi kita menuju ke 2 hari peringatan peristiwa Tugutani sebenarnya. Ini peringatan peristiwa Tugutani dengan seorang pengendara kendaraan wanita kalau nggak salah ya, wanita yang menggunakan narkoba 1 tahun sudah lamanya, tapi ternyata tidak menjadi sebuah pelajaran. Ternyata terulang kembali kejadian ini, kejadian lagi dan nggak bisa ngomong apa-apa. Dan hari itu kalau nggak salah tanggal 22 Januari itu pelakunya namanya Afriani kalau tidak salah. Dan pada tanggal 22 Januari akhirnya dinyatakan sebagai hari peringatan hari pejalan kaki. Tapi setahun setelah itu kejadiannya terulang lagi. Pengendara motor. Kayaknya ada yang pejalan kaki juga deh kalau nggak salah. Saya kurang tahu, tapi kayaknya ada pejalan kaki juga kalau nggak salah. Nah, berarti Anda tidak sempat melihat pelaku ya? Enggak. Sama kali tidak sempat melihat pelaku? Enggak. Anda gimana bisa inisiatif ngambil handphone, nelfon? Iya, namanya juga orang udah panik, mau gimana lagi kan? Kan banyak orang itu. Iya, cuman kayaknya gimana ya? Ya mungkin orang juga karena takut ngeliat darah juga. Kan waktu itu kan darah banyak juga. Mungkin. Banyak yang nonton ya? Iya. Saya juga kan waktu itu sempat teriak juga, yuk dong bantuin. Cuman kayaknya warga nggak langsung buru-buru bantuin. Di situ Anda taunya dari mana nomor telepon istrinya segala? Di situ kan saya buka kotak masuknya ada dari sayangku gitu. Terus saya telepon aja langsung, yang angkat cewek istrinya. Padahal kejadiannya kalau nggak salah sekitar jam 8 malam ya? Iya, jam 8. Rame ya, Pondok Indah ya harusnya. Iya kan sebenarnya rame ya daerah situ ya. Ya? Kenapa bisa? Itu macet tidak pada saat itu? Macet sih enggak, cuma lancar aja, rame lancar lah itu. Rame lancar? Iya. Iya makanya sebenarnya kalau orang waras pun begitu ketabrak pasti nginjek rem kan, nggak akan. Dan mau sekenceng apa sih di Pondok Indah jam 8 malam itu kayaknya nggak bisa kencang deh. Saya pulang aja macet biasanya di daerah situ. Kayak seolah-olah tertabrak dengan kecepatan 120. Ya karena diseret, gitu. Karena ketika ketabrak dia tidak ngerem malah diseret, jadi kerusakan korban jadi fatal sekali. Katanya korban sempat BBM Wina pada saat itu. Jadi pada saat Wina juga udah antara sadar dan enggak gitu lah. Wina kan kebetulan pegang handphone, dengan saya kan nggak bawa handphone. Saya mau menghubungi tetangga atau siapa yang bisa datang ke lokasi untuk bantu. Saya ambil handphonenya Wina. Pas saya nggak ketemu-temu juga nomor kontak itu karena ya nggak ada mungkin di Wina kan. Nah pas kebetulan saya lihat
ada BBM di situ dari Angga. Jam 18.52 di BBM itu Angga bilang aku pulang sekarang. Nah Wina balasnya ya udah hati-hati jangan ngebut. Itu aja sih yang saya lihat. Berarti sempat pamit untuk pulang ya sebenarnya ya? Itu jam 18.52 ya, kejadian jam 8-an ya, hampir 1 jam perjalanan. Kalau sedangkan ke rumah itu ya tinggal 500 meter lagi sebetulnya. Tinggal 500 meter? Iya, TKP kedua itu di depan gerbang komplek Kostrad. Itu rumah Angga itu tinggal belok masuk komplek itu. Tinggal 1 belokan lagi udah sampai sebetulnya. Oh. Ini saat ini dari Wina sendiri atau dari keluarga korban sendiri ada harapan untuk pelaku nggak? Ya saya tahu bahwa ya jalankan hukum lah, tapi kalau dari obrolan sama keluarga sih yang pasti cuma pengen dihukum seberat-beratnya aja. Kalau soal untuk tanggung jawab kita masih belum memutuskan apa karena Winanya sendiri terlontar juga masih ada yang tadi ya mungkin dendam dan segala macam yang untuk ketemu perwakilan aja Wina sendiri belum bisa karena ya masih seperti itu, masih sering pingsan kadang-kadang kalau pagi gitu karena waktu hari pertama setelah nggak ada aja bangun-bangun loncat langsung lupa mau setrika, jadi bangun-bangun dia setrika baju, bikinin kopi. Ya masih seperti itu. Untuk saat ini kita cuma pengen ya yang dihukum ya itu tadi lah sesuai hukum yang berlaku dan seberat-beratnya lah kalau memang pribadi ya. Akan ada pengacara yang dipakai nanti? Sampai saat ini kita belum mikir sampai ke sana, Mas. Nah, Anda sendiri gimana menenangkan Wina sekarang? Ya, menenangkan Wina ya paling kebetulan sama ibunya Wina yang dampingin, terus kadang-kadang juga kita ungsiin ke Bogor, jadi tidak di rumahnya. Sebenarnya saya kurang, Anda ini kakaknya? Saya kakaknya. Saya kakak iparnya Angga dari istri jadi Angga punya kakak perempuan itu istri saya. Oke, kalau Anda? Wina punya kakak perempuan istri saya. Oh, berarti keluarga besar ini dan dekat sekali ya? Iya. Oke, baiklah. Kita sudah dengar ya dari saksi mata juga dari keluarga korban apa yang terjadi dan kalau Anda dengarkan baik-baik tadi bahwa mobil tersebut menabrak sebuah motor dan tidak menginjak rem, pengakuan dari saksi mata, tapi malah mencoba untuk lari hingga motor tersebut terseret di depan mobil. Mungkin itu yang menyebabkan fatalnya korban. Dan rumors yang berlaku kemarin adalah bahwa pelaku menggunakan obat terlarang atau menggunakan obat-obatan dengan jenis narkoba yang unik sekali bentuknya, ya, dan cara penggunaannya juga unik sekali. Itu yang akan kita bahas nanti. Setelah ini kita akan membahas tentang penggunaan obat-obatan tersebut dan khususnya obat yang digunakan, kalau memang benar digunakan pada saat kejadian tersebut, apa efeknya pada penggunanya. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Kita Putih. Saraswati Chandra, hanya di Trans 7. Hai guys, Luwak White Coffee 3 rasa memberi warna baru dalam keseharianku. Serasa di kafe. White Coffee Caramel. White Coffee French Vanilla. White Coffee Mocha Rose. Minum Luwak White Coffee, ngafe banget. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum.
Handphone aja yang dicek terus, gula darah udah dicek belum? Kita kan masih muda. Loh, diabetes kan nggak mengenal usia. 2 dari 3 penderita diabetes tidak sadar dirinya terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Cek gula darah dari sekarang. Tropicana Slim, sweet moments last longer. Bocor, bocor. Tidak bocor? Kan sudah ada no drop. No drop, no bocor. Ih, nakal. No drop, no bocor. Yuk makan. Putus emang gak enak. Enaknya move on sama sambal ABC. Dengan nikmat pedasnya sambal ABC, nikmati lagi selera makanmu. Enak kan? Makin dicocol, makan makin enak. Sambal ABC, makan makin berselera. Tubuhku selalu kurawat, tapi mencukur, menggores kulit sehingga membuatnya tipis dan tidak rata. Ditambah deo berbahan keras, bikin ketiak gelap. Nivea Extra Whitening Advanced Care Deodoran dengan ekstrak mutiara dan vitamin C yang mengecilkan pori-pori kulit, ketiak tampak lebih cerah dan terasa halus dalam 7 hari. Perawatan mengagumkan untuk kulit ketiakmu. Baru Nivea Extra Whitening Deodoran. Jangan salah pilih obat. Minum Bodrex Flu dan Batuk PE dengan Phenylephrine. 1 kaplet tuntaskan flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala tanpa ngantuk. Bodrex Flu dan Batuk PE, tuntaskan sekaligus. Saya mau untung, biar maju perusahaan saya. Cuci piringnya, habis ini belanja ke pasar. Sakit kepala mencengkram terasa sakit. Pegang aku di bagian belakang. Bodrex Extra dengan paracetamol dan ibuprofen meringankan sakit kepala mencengkram tegak kaku di kepala belakang. Seperti mencair bebanku turun mengakuinya cinta kita pernah buta tapi lihat yang terakhir tertawa. Segera dapatkan album terbaru Noah, Second Chance. Dapatkan di outlet-outlet Transcorp berikut ini. Lari tak bisa kau menang. Nikmatnya Tim Tam berhadiah jutaan kenikmatan coklat. Tim Tam Escape to Happiness. Temukan kupon, menangkan liburan ke Karibia, Bali, Spa Coklat. Tim Tam Escape to Happiness. Polytron Cinemax Pro, smart solution for internet TV. Polytron Cinemax Pro, smarter than smart. Polytron memang canggih. Wow! Comigo 78 degrees. Yeah. Perfect coffee extraction. At 78 degrees Celsius. And caramelized milk. Full of taste. Best latte ever. Comigo 78 degrees. Tampil cantik dengan KL Eyeliner. Tidak luntur, tahan lama, dan mudah dibersihkan dengan air. KL pasti beda. Casablanca Roll-On membuat saya segar dan percaya diri sepanjang hari. Casablanca Roll-On, bening, harum, dan tidak menodai baju. So close, so confident. Casablanca Roll-On. Jangan salah pilih obat. Minum Bodrex Flu dan Batuk PE dengan Phenylephrine. 1 kaplet tuntaskan flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala tanpa ngantuk. Bodrex Flu dan Batuk PE, tuntaskan sekaligus. Saya mau untung, biar maju perusahaan saya. Cuci piringnya, habis ini belanja ke pasar. Sakit kepala mencengkram terasa sakit. Pegang aku di bagian belakang. Bodrex Extra dengan paracetamol dan ibuprofen meringankan sakit kepala mencengkram tegak kaku di kepala belakang. Cari tiket pesawat, percayakan pada Traveloka.com. Karena harga tiket yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini, itu. Traveloka.com.
Cari voucher hotel? Percayakan pada traveloka.com. Karena harga voucher yang Anda bayarkan tanpa ada tambahan harga ini itu. Traveloka.com. Rai ngapain buat ngambil dari keju? Wow, buat siapa nih? Kalau pisang kejunya buat aku bakal tahan nafas. Kalau pisang kejunya buat aku kasih semua permenku. Anak-anak mau ngelakuin apa aja buat Dairy Keju. Lezatnya keju bikin ngemil sore lebih seru. Aku bakal joget buat pisang keju. Yummy. Ini ada cemilan keju lagi. Baru Dairy Keju, ngemil sore lebih seru. Bocor. Tidak bocor? Kan sudah ada no drop. No drop, no bocor. Ih, nakal! No drop, no bocor. Seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya kejadian ini adalah 2 hari sebelum kita memperingati Hari Pejalan Kaki, di mana tanggal 22 Januari tahun lalu adalah sebuah kejadian tabrakan di Tugu Tani yang dilakukan oleh seorang pengguna narkoba juga. Dua-duanya di bawah pengaruh narkoba. Kejadiannya terpisah selama 1 tahun. Dan ini adalah kejadian-kejadian tersebut. Kita lihat dulu. Masih kuat dalam ingatan kejadian tragis pada sebuah pagi 3 tahun silam. Pada 22 Januari 2012, sebuah mobil menabrak sejumlah orang yang sedang berjalan kaki di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Malang tak dapat ditolak, 9 orang meregang nyawa pada peristiwa itu. Rupanya, sang pengemudi mobil Afriani Susanti mengendarai mobil setelah mengkonsumsi narkoba. Pengadilan memvonis Afriani hukuman penjara selama 19 tahun. Pengaruh narkoba ini pula lah yang membuat Christopher Daniel Syarif menabrak sejumlah sepeda motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Kejadiannya hanya 2 hari menjelang peringatan tragedi Tugu Tani. Jika Afriani menggunakan ekstasi, maka Christopher dipastikan memakai LSD. Lysergic Synthetic Diethylamida, biasa dikenal dengan LSD, merupakan jenis narkoba yang bisa membuat pemakainya berhalusinasi. Peredaran LSD pun kini bisa dalam berbagai macam bentuk, bahkan bisa disertai dengan gambar-gambar lucu. Maka kewaspadaan terhadap peredaran LSD kini sudah seharusnya menjadi milik bersama. Dengan bentuk menarik, anak kecil pun bisa dijeratnya. Ya, mungkin menciptakan halusinasi yang luar biasa di dalam pikiran. Dan setahu saya kalau tidak salah, LSD itu juga bersifat adiktif atau mengakibatkan adiksi ya. Ketergantungan terhadap pengguna. Kita akan mengundang Dr. Lula Kamal sebagai salah satu dokter pegiat anti narkoba saat ini. Silakan Dr. Lula Kamal. Saya kayak gini dulu ya? Iya. Tes. Dokter. Mungkin dokter bisa di sini biar lebih enak. Oke. Pertama dok, kita langsung tanya aja, LSD itu apa sih? Nah, kan biasanya ada marijuana, ada cimeng gitu kan, ada ekstasi. Nah, ini LSD nih. Si LSD, kalau yang make sih biasanya ngomongnya LSD. LSD ya? LSD. Lysergic acid diethil amid ya. Itunya sih makanya sebut diacid karena susah ngomongnya, jadi LSD ngomongnya. Intinya sih dia masuknya halusinogen. Tapi sebetulnya kalau kita jujur, dia tuh nggak bikin halusinasi. Kan gini, kalau Mas Dedi kan jagoan ilusionis ya namanya ya. Nah, dia sebenarnya lebih ke arah ilusi. Jadi dia mengubah persepsinya orang. Mengubah persepsi orang. Jadi gini misalkan, kalau persepsi kan sense kita nih ya, semua panca indera, terutama mata lah. Jadi dia bisa ngelihat benda mati berubah bentuk,
benda mati goyang atau lari-larian. Oke. Terus misalkan yang detail kecil, tai lalat orang nggak kelihatan, kelihatannya gede banget, pala orang jadi kecil banget. Seru kali buat dia. Buat dia seru. Seru buat dia. Dan barangkali juga ini bermasalahnya gini, efeknya itu bisa berubah-ubah pada tiap orang, tergantung moodnya dia sama situasi. Berarti dia bisa nangis, bisa tertawa. Tergantung settingnya, bisa gini, Pak, dia misalkan lagi di mobil, kerasa dong jadi kayak pembalap. Dan semua orang yang di situ, dia cuma ngerasanya jalanan itu kosong. Orang banyak di situ dia nggak bisa lihat. Nggak penting jadi buat dia. Yang detail kecilnya jadi penting, detail yang besarnya nggak penting. Tapi apakah ketika seseorang menggunakan LSD ini, atau LSD ini, dia tahu bahwa dia dalam pengaruh tersebut? Kan logika udah nggak main kalau udah begitu. Yang lebih, maksudnya yang lebih parah lagi gini, misalkan dia ngerasa tangannya dia copot ada di situ. Jadi dia persepsi berubah. Tangan yang tadinya maksudnya gini, maksudnya gini. Saya pernah, contohnya saya pernah minum wine. Oke. Ketika saya minum wine, saya bisa tahu bahwa wah, saya sebentar lagi mabok nih kayaknya nih. Permasalahannya si LSD ini, kalau orang nggak pernah pakai misalkan 25 mikrogram, ini mikrogram. Dalam beberapa menit fisik udah mulai. Jadi denyut jantung nambah, tensi nambah. Nah, beberapa menit kemudian mulai tuh dia persepsi dia berubah, terutama visual. Uncontrollable. Kita nggak tahu kapan dia mulai aja, kita nggak tahu. Berarti dia, bahkan si pemakai itu nggak tahu kalau ini adalah halusinasi dan sebagainya. Kan setelah selesai itu ada yang namanya obatnya berkurang, terus kemudian baru dong ya, oh tadi ajaib-ajaib tadi tuh, karena apa yang gue rasain tadi. Satu lagi yang barangkali dia bisa rasakan gini, kenapa sih orang pakai LSD gitu kadang-kadang ya? Kok? Karena sebenarnya sih nggak powerful ini obat sebetulnya, nggak bikin sesuatu kan. Kalau misalkan kayak ecstasy atau psikotropika lain, orang jadi kuat, kerjanya jadi bisa banyak gitu. Ini kan nggak powerful sebetulnya. Lucu-lucuan. Bukan cuma lucu-lucuan. Misalkan gini, kita pengen jadi pemenangnya apa sih Indonesia Mencari Bakat lah misalkan gitu. Nah terus kemudian nggak menang dan nggak ikut juga. Kalau pakai LSD dalam persepsi kita menang loh. Oh gila berarti ya. Juara deh kita di situ. Selama 24 jam itu dia ngerasa bahwa dia itu menang. Sorry, selama berapa? 24 jam lah kira-kira. 24 jam? Jadi efek obat itu 24 jam doang? Ya kira-kira 24 jam tuh dia udah mulai berkurang. Tapi orangnya setelah dia kembali sadar, pengaruh obat habis, dia ingat apa yang terjadi Ingat. Jadi sebetulnya sih kalau ngomongin bahwa dia bermasalah banget, bermasalah kalau dia misalkan, semua narkoba kan masalahnya apa sih? Nggak banyak-banyak amat, kecuali dia nggak berhubungan sama mobil, mesin. Kalau buat dirinya sendiri sih terserah dia yang hancur sendiri. Jadi masalah kan waktu dia kemudian mempengaruhi sekitarnya dia. Ya tapi kan ketika seorang menggunakan LSD, dia juga udah nggak peduli lagi dia nyetir mobil apa enggak kan? Permasalahannya kamu mesti tanya, waktu dia nyetir apa yang dia rasakan? Betulan loh, dia biasa ngerasa benar-benar dia lagi racing. Dan semua mobil di sekitarnya dia juga cepet. Dan nggak boleh nggak cepet, harus cepet. Terus waktu dia nubruk, dia ngerasa nggak? Tidak kerasa. Tidak tahu. Yang lebih, barangkali yang lebih masalah gini, pernah ada yang meninggal? Ada. Yang pakai LSD-nya iya, karena dia ngerasa tangannya dia tuh jadi sayap. Dan dia bisa terbang. Loncat lah dia dari atas. Loncat lah dengan manisnya. Oke, tapi gini dok, seandainya saya menggunakan LSD nih sekarang. Mulai terhalusinasi ya, mulai terhalusinasi. Saya bisa nggak berpikir, wah ini kalau naik kendaraan bisa matiin orang nih? Tergantung, kan gini, kalau dia baru pakai, baru mulai naik, dia masih ada pemikirannya dong, kan kalau kita nggak langsung habis dong, nggak langsung hilang. Kalau dia misalkan berhubungan sama mobilnya itu setelah 1 jam, 2 jam yang dia udah hilang, udah susah. Udah nggak bisa, kita ada ilustrasi penglihatan pengguna LSD di sini. Jadi nah, bisa lihat tuh ya, sampai robek-robek gitu. Jadi tembok aja bisa robek, berarti dia... Ini yang menyeramkan. Ini yang menyeramkan. Ada yang bagus temboknya malah kemudian jadi... Apakah ini sama seperti contohnya kalau kita mengenalnya dengan magic mushroom contohnya? Betul, hampir sama. Hampir sama dengan magic mushroom. Magic mushroom juga sama. Dia halusinogen tapi sebetulnya bukan halusinasi yang keluar. Karena ada bendanya juga, jadi ilusi sebetulnya. Persepsi pikir. Persepsi kita berubah. Sense Persepsi semua kita dalam berubah. Dan bisa disetting ya dok ya. Pengen ngapain gitu bisa disetting. Gak bisa kadang-kadang. Tergantung dia suasana hati. Suasana hati saat itu. Jadi kadang-kadang gini, kita bisa nggak pengen gini? Nggak bisa. Nggak bisa. Keluar sendiri. Karena memang dia nanti kalau bicara neurotransmitter, dia ngegantiin agonisnya sama serotonin. Kalau Gina tahu dong yang ngomongin serotonin. Berarti kalau kamu pakai, kamu nangis terus. Kenapa? Karena
Kalau misalnya aku lagi galau, jadi nanti efeknya nangis terus. Makanya aku tanya kalau bisa disetting kali yang lagi sedih tiba-tiba bisa bikin happy. Atau misalnya kamu nggak dapat sesuatu, terus kalau kamu pakai kamu jadi ngerasa kamu dapat. Bisa juga kamu happy di situ, bisa juga. Jadi orang menggunakan ini untuk having fun basicnya. Having fun, dia nggak pernah ngetop amat. Kenapa? Karena dia nggak superior, nggak bikin sesuatu yang gimana. Dan satu lagi, dia itu tidak menyebabkan ketergantungan yang parah. Tidak. Tidak. Jadi dia kalau di antara obat-obat yang lain dia paling rendah sebetulnya. Malah orang menganggapnya ini ya kayak magic mushroom, lucu-lucuan, senang-senang. Magic gitu mushroom itu sama ini ya sama, tetap bisa tergantung. Ya bisa, tapi tipis banget sedikit. Kita nggak ngomongin kayak sabu, kita nggak ngomongin kayak ecstasy. Tapi makanya bahaya, nggak ada yang tapi jual. lebih bahaya mana? Dua-duanya bahaya. Narkoba itu nggak jadi bahaya itu waktu dia pegang alat, dia nyalanin mesin, dia pegang mobil, itu kan masalahnya. Karena pemikiran kognisinya berarti sudah dikontrol oleh hal lain ya, oleh obat-obatan tersebut logika ya. nol sebetulnya, nggak jalan logikanya. Oke. Bentuknya seperti permen katanya. Permen. Sebetulnya sih kayak kertas. Kita ngomongnya tuh kertas Perangko gitu tipis. ya? Kayak perangko gitu. Itu ditaruh di Sebenarnya paling enak di bawah lidah. bawah lidah. Iya. Karena berarti di langsung dalam, masuk di ke atas saraf lidah berarti. boleh. Di bawah lidah itu paling cepat. Iya, karena masuk ke penyerapan. saraf berarti penyerapannya. Iya, penyerapan Wow. langsung cepat. Dan ini dengan bentuk seperti itu apakah penyebaran bisa ke anak-anak juga? Apa sudah pernah terjadi atau belum? Gini, harganya mahal Mas Dedi. Harganya nggak terlalu murah gitu loh. Maksudnya bukan kita ngomongin obat-obat penenang yang harganya itu terjangkau. Ini nggak terlalu terjangkau. Udah gitu juga kenapa sih kita nggak, tahun 90 tuh banyak yang pakai 90-an. Terus hilang sendiri. Kenapa? Karena nggak nagih. Karena nggak nagih, yang jualan rugi dong. Coba deh, kalau kita nagih nih ya, sekarang punya barang, besok kita bilang nggak punya barang, gue lebihin deh 2 kali lipat. Nagih 3 kali lipat, deh gue bayar deh berapa aja deh, gitu kan. Karena ini nggak terlalu nagih, yang jual juga rugi. Sempat hilang. Sempat nggak ngetop di Indonesia tuh sempat nggak ngetop. Dulu tuh zamannya saya masih koas, tahu nggak? Yang pakai itu tuh teman-teman yang pakai, saya tahu, oh Elsit. Dan yang pakai juga golongannya tertentu, maksudnya yang cukup punya uang lah. Cukup punya uang. Tapi sekarang booming lagi atau gimana? Kita mesti cek booming beneran atau sebetulnya memang kebetulan aja grup itu tuh punya. Oke, berarti intinya obat ini tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Nggak bisa kemudian dia pakai buat seru-seruan terus yang orangnya lepas gitu aja. Selama efek masih jalan, masih bermasalah. Satu lagi ada yang namanya bad trip kan, si BT-nya ini dia. Waktu si zatnya udah turun, semua yang tadinya bagus berbalik. Kalau yang tadinya ekstasi, semua yang bertenaga jadi lemes, nggak punya tenaga. Yang ini bayangin, semua yang tadinya bagus, warna tuh mentereng semua, tiba-tiba tadi tuh keluar. Itu tuh kalau LC yang tadi tuh, yang udah tinggal sisanya ada bad trip tuh. Tiba-tiba semua jadi kayak gempa bumi, retak-retak, warnanya tuh gelap, nyeremin deh film horor gitu. Wow. Nah itu tidak menyenangkan sebetulnya. Dan bisa merugikan sendiri. Tadi seperti dibilang dia nganggep dia ikan duyung, dia masuk ke laut gitu ya. Dia nganggep dia bisa, yang sering tuh, dia nganggep dia bisa jalan di atas air. Nyemplung aja gitu dia. Dengan manisnya, kalau bisa berenang sih nggak apa-apa, kalau nggak bisa berenang. Lucu ya kita ngelihatnya, orang yang di luar dia mungkin bisa ngelihat lucu, tapi dia dan semua yang berdampaknya di sekitarnya ya nggak seru deh. Tapi ini gimana? Katanya kemarin pada saat kemarin itu dinyatakan bahwa Christopher positif menggunakan obat tersebut. Tapi sekarang diragukan kembali katanya. Apakah bisa berubah itu yang namanya tes urin? Bingung juga ya kalau tes urinnya bisa berubah. Waktu dia menyatakan positif gimana? Kalau dulu kasus yang dulu ya adalah satu artis lagi yang tadinya dibilang tidak positif, terus jadi positif. Kalau itu tidak positif dari yang jelas, kan kita kalau yang jelas tuh apa sih yang pasti dicek? Ganja udah pasti dicek. Grupnya heroin ya, opiat semua dicek, terusnya mulai deh sabu, amfetamin, psikotropikanya dicek. Itu cuma yang 4 besar itu deh yang kita cek biasanya, karena mainan kita di situ kalau di Indonesia. Nah tiba-tiba kemarin tuh ada obat baru yang dipakai sama teman artis itu ada garis, tapi garisnya nggak jelas. Jadi kita nggak bisa ngomong positif, sementara yang ini udah pasti negatif. Ini dicek lagi, baru keluar. Orang mesti ngerti, yang drip test itu tergantung bayarnya berapa banyak. Misalnya gini Mas Dedi, aku cuma mau periksa ganja, ada celupannya cuma ganja doang. Tes sticknya itu tuh cuma ganja doang, harganya lebih murah. Ada yang sampai 18 macam narkoba, harganya juga juara mahalnya. Jadi memang itu tergantung kita nyelupnya itu yang mana yang kita cek. Jadi kalau yang Elsit ini saya nggak ngerti juga kan, karena tidak mengikuti bagaimana nih cara pemeriksaannya. Saya punya pertanyaan terakhir yang nggak ada urusannya sebenarnya dengan kejadian ini. Kita tahu, saya baca berita terakhir tuh bahwa
nanti nextnya ini ada seorang nenek-nenek berusia